Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali hari ini Kamis 10 Juli 2025. Ya, hari ini udah hari ke-12 kita belajar mengenai identitas kita dalam Kristus. Dan hari ini kita belajar identitas kita sebagai orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada dipenuhi oleh Roh Allah. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bicara kepada kami. Kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, jadi dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10 ini Bapak Saudaraku menyajikan dua kebenaran yang menjadi fondasi identitas kita sebagai orang percaya. Dan keduanya berkaitan erat dengan Roh Kudus. Nah, jadi yang pertama adalah kepenuhan mutlak dalam Kristus. Itu ayat 9. Nah, di mana ayat ini menegaskan dengan tegas tanpa keraguan bahwa dalam Kristus Yesus, Bapak Saudara, secara jasmani artinya dengan sungguh-sungguh di dalam kemanusiaannya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Dia adalah penjelmaan sempurna dari Allah yang tak terbatas menjadi wujud manusia yang terbatas. Ini adalah sebuah misteri yang agung, di mana Yesus itu adalah Tuhan 100% dan Dia adalah manusia karena Dia adalah firman yang menjadi daging. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Jadi firman itu yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya. Dia menjadi manusia. Kita mengenalnya sebagai Yesus Kristus. Nah, jadi Dia adalah jelmaan daripada Allah itu sendiri. Yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kepenuhan kita dalam Kristus, yaitu ayat 10. Ini adalah kabar yang luar biasa bagi kita. Karena di ayat 10 ini dikatakan apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Wow. Jadi kata kuncinya di dalam Dia, di dalam Kristus, Bapak Saudara. Bapak Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kepenuhan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan dari usaha kita, bukan karena ritual tertentu. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kepenuhan kita itu adalah akibat dari persatuan, unity dengan Yesus Kristus, Bapak Saudara. Wow, it's amazing. Karena kita berada di dalam Yesus Kristus, karena kita disatukan dengan Yesus Kristus di dalam iman, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita menjadi miliknya. Dan kita menjadi milik Kristus. Dan Kristus menjadi milik kita secara posisi dan identitas kita sebagai anak Bapa di surga. Itulah identitas Bapak Ibu Saudara dan saya. Wow, ini ajaib Bapak Saudaraku. Nah, dipenuhi di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, menyatu dengan Dia. Wow. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kita Bapak Saudaraku, menyatu dengan Kristus. Ku menyatu denganmu. Ya, itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, apa artinya dipenuhi di dalam Kristus? Di sini Bapak Saudaraku, di dalam ayat ini dipenuhi itu artinya apa? Nah, jadi kepenuhan posisional atau identitas kita itu, ini berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Di dalam Kristus kita itu sudah lengkap Bapak Saudaraku. Nah, terjemahan lainnya kita itu dipenuhi, komplit, kesatuan yang komplit, kesatuan yang utuh. Nah, itu jadi kita tidak kekurangan apapun yang telah diperlukan untuk keselamatan dan juga penerimaan Allah dan juga untuk penerimaan hidup yang kekal dan hubungan yang benar dengannya. Tuhan Yesus berkata, it is finished. It is complete, Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Dimana karena satu orang yang namanya Adam, dosa masuk ke dunia, hubungan hancur. Dan karena Kristus, karena ketaatannya, pengorbanannya, hubungan kita komplit
dipulihkan kembali. Hanya butuh pembaharuan untuk menjadi semakin seperti Kristus, Bapak Saudara. Dibaharui, dipulihkan hari lepas hari, Bapak Saudara. Nah, jadi semua sudah disediakan dicapai oleh Kristus. Kita dianggap kudus, dibenarkan, dan dia akan menjadi anak-anak Allah. Semuanya karena ada di dalam Kristus. Sama halnya seperti ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa terbang? Tidak bisa. Tapi pesawat bisa terbang. Ketika kita masuk di dalam pesawat, jadi bisa terbang. Kira-kira seperti itu, Bapak Saudara. Nah, kalau dulu kita ke Bandung umpamanya, nyetir bisa 4 jam, 5 jam. Paling cepat 3 jam. Kalau macet bisa lebih 3 jam. Tapi sekarang bisa 30 menit. Kalau kita masuk di dalam bus. Jadi Bapak Saudaraku, dulu kita gak bisa terhubung dengan Bapa. Kita gak bisa ke surga. Sekarang bisa. Karena apa? Masuk di dalam Yesus. Haleluya. Itu yang membuat kita jadi bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang supranatural, yang gak mungkin jadi mungkin, Bapak Saudaraku. Bapak Saudara bisa nyelam? Bisa hidup di dalam laut? Tidak bisa. Oh, tapi bisa. Bagaimana caranya? Masuk dalam kapal selam. Maka kita bisa masuk ke dalaman samudra, Bapak Saudara. Nah, jadi bisa masuk surga, bisa diampuni, bisa terhubung dengan Bapa? Tidak bisa. Tapi bisa. Bagaimana caranya? Masuk di dalam Yesus. Haleluya. Jangan pernah keluar dari Tuhan Yesus, Bapak Saudaraku. Nah, Tuhan Yesus adalah sumber kepenuhan rohani. Kepenuhan kealahan ada dalam Kristus. Nah, inilah yang menjadi sumber bagi kepenuhan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menghubungkan kita dengan kepenuhan Kristus ini, Bapak Saudaraku. Wow, luar biasa, luar biasa. Ketika kita dilahirkan, ketika lahir baru, ya, yaitu oleh Roh. Itu juga yang Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau melihat kerajaan surga, maka engkau harus lahir baru. Itu dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Kehadirannya dan karya Roh Kudus dalam hidup kita lah yang membuat kepenuhan Kristus itu menjadi realitas yang hidup dan aktif dalam diri kita. Rohlah yang menerapkan manfaat penebusan Kristus dan menguduskan kita, memberikan karunia dan menghasilkan buah roh dalam hidup kita, Bapak Saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu buah-buah roh. Itu Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Terus apa implikasi bagi identitas dalam hidup kita? Yang pertama, identitas utama. Di dalam Kristus ini adalah label terpenting kita. Kita bukan lagi orang yang kekurangan, terpisah atau tidak berharga. Kita adalah orang yang dipenuhi, lengkap dan diterima sepenuhnya oleh Allah karena berada di dalam Kristus. Roh Kudus bersaksi dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Wow, itu identitas utama kita, saudaraku. Kita dipenuhi, kita sudah lengkap, kita sudah diterima. Wow, it's amazing, Bapak Saudaraku. Yang kedua, ketergantungan total pada Kristus. Di mana kepenuhan kita bukan dari hasil swasembada, ya, tapi kita itu terus-menerus perlu tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Dan kemudian bersandar pada anugerahnya dan dipimpin oleh rohnya. Hidup yang dipenuhi roh adalah hidup yang terus-menerus mencari sumber kepenuhan itu, yaitu Kristus sendiri, Bapak Saudaraku. Nah, yang ketiga, kebebasan dari pencarian yang sia-sia. Dunia ini menawarkan banyak hal yang mengisi kekosongan, seperti harta, ya, terus apa lagi? Prestasi, pengakuan, pengalaman, ya. Kolose 2 mengecam ajaran lain yang mengklaim menawarkan kepenuhan melalui filsafat kosong, tradisi manusia, atau penyembahan malaikat, Bapak Saudara. Kolose 2 ayat 18, ayat 8 dan 18, Bapak Saudara. Ayat 9 dan 10 ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam Kristuslah kepenuhan sejati itu ditemukan, Bapak Saudara.
kita mengalami kepenuhan sejati dalam Kristus. Kekosongan kehampaan dalam hati ini bisa dipenuhi oleh Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Bapak Saudaraku, hidup yang berbuah dan berkuasa. Kepenuhan yang kita terima di dalam Kristus melalui Roh Kudus bukan untuk dinikmati secara egois. Ini adalah sumber kekuatan untuk kita bisa hidup kudus, Bapak Saudaraku. Untuk kita bisa melayani orang lain dengan kasih, dan kemudian kita bisa bersaksi tentang Kristus menghadapi tantangan. Roh Kuduslah yang memenuhi kita dan membuat kita menghasilkan buah dan juga memiliki kuasa, memiliki otoritas, Bapak Saudaraku. Menjadi punya kuasa dan otoritas sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, Bapak Saudaraku. Nah, oleh karena itu apa yang aplikasi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari renungkan dan syukuri, Bapak Saudara. Luangkan waktu untuk merenungkan kebenaran agung ini, kebenaran yang luar biasa ini, Bapak Saudara. Kemudian hidup dalam ketergantungan. Berdoalah memohon kepada Roh Kudus untuk hidup setiap hari dalam kesadaran dan kepenuhan yang kita miliki dalam Kristus, dan ketergantungan mutlak kepada Dia. Bahkan ada orang itu yang sudah ketergantungan kepada narkoba, Bapak Saudara. Mereka kalau nggak pakai narkoba udah nggak bisa waras gitu. Nah, demikian harusnya itu kita mengalami ketergantungan dengan Roh Kudus, bukan kepada yang lain. Nah, terus kemudian tinggal dalam firman dan di dalam doa. Ini adalah saran utama di mana Roh Kudus memperdalam pemahaman kita tentang kepenuhan Kristus dan menguatkan identitas kita dalam Dia. Firman dan doa. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, Bapak Saudaraku. Terus kemudian Bapak Saudaraku, kita hidupkanlah dalam kepenuhan itu. Biar kepenuhan Roh Kudus ada dalam diri kita, menyatu dengan Kristus, Bapak Saudara. Sehingga buah-buah roh itu menguasai hidup kita. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, ya. Semua sampai penguasaan diri. Nah, Bapak Saudaraku, mari kita meminta Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan identitas kita yang baru, yang lengkap di dalam Kristus. Itulah yang menjadi bagian kita, Bapak Saudaraku. Identitas kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, apakah selalu? Enggak, Bapak Saudaraku. Ini adalah sebuah upaya yang perlu kita lakukan secara terus-menerus. Bisa saja suatu hari kita dipenuhi Roh Kudus dengan luar biasa, tapi kemudian kita bisa juga undur. Karena itu kita perlu ingatkan senantiasa. Saya pun perlu mengingatkan diri saya, Bapak Saudara. Bahkan di level saat ini, saya juga menyadari butuh lebih lagi kedalaman, pengenalan dan kesatuan pada dimensi yang baru dalam Roh Kudus. Inilah sebenarnya kunci utama dalam kekristenan, Bapak Saudaraku. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, wow, hidup kita itu sudah tidak akan pernah sama lagi. Amin, Bapak Saudaraku. Biar yang menjadi kerinduan utama kita di dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, mari penuhi kami dan pimpin kami. Engkau yang membuat kami menyatu dengan Kristus, mengenal hati Bapa, menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat, dan hidup kami berdampak dan menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Turunkan berkat-Mu atas umat-Mu. Semua yang sakit sembuh, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa, turunkan anugerah dan jaminan bagi kami. Berkat kami terima dengan utuh dan sempurna. Semua yang kami sentuh berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.